Jadi dia juga apply di tempat lain, di interview, dia nggak pede. Nah, terus kita ngobrol, kenapa bisa jadi kayak gitu ya? Maksudnya, padahal mereka menghabiskan masa mudanya di gereja, pelayanan, dengerin firman, setiap Sabtu datang ke youth-nya, setiap Minggu datang ibadah umum. Jadi, ya pasti ada fase-fasenya di usia-usia tertentu, mereka-mereka, bahkan setiap dari kita mencari Tuhan dengan semangat ya. Dan itu kan pasti kita pernah lah ngalami fase-fase tulus mencari Tuhan dengan semangat. Cuma kenapa di kehidupan yang sudah berjalan di sekarang ini nggak semua yang melakukan itu, nggak semua yang mencari Tuhan hidupnya oke. Nah, kalau sudah situasinya mereka udah sampai di situasi menikah dan ternyata mungkin tidak memilih, tidak ketemu pasangan yang benar-benar tepat untuk mereka bisa menjadi korpus delikti itu kan bayar harganya sangat mahal ya. Kalau dikomparasikan mungkin orang-orang yang ya mungkin hidupnya cukup cukup tersedia, mungkin rasanya bayar hidupnya nggak seberat mereka-mereka yang se-struggle itu. Nah, waktu aku mendengar dan diskusi dengan Bella, terus aku merefleksi diri, melihat ke anak-anak remaja pemuda yang sekarang, ternyata seringkali yang membuat mereka nggak sadar, membiarkan waktu terus berjalan, itu ilusi hati. Ilusi hati ini bukan hanya berbicara tentang rasa, tapi juga tentang pikiran, keyakinan, ilusi rohani, semua yang mereka anggap pada saat itu oke, karena mungkin sekitarnya juga seperti itu. Mereka nggak tahu kalau mereka harus mempersiapkan diri karena lingkungannya mungkin eh, hanya memikirkan have fun, nggak harus have fun yang nakal banget ya, ya have fun yang sederhana aja, main, nongkrong, ke mall, nonton bioskop, nonton konser, nggak ada yang salah sih dengan have fun itu. Cuma saat hidup itu ternyata nggak tahu arahnya kemana, hanya mengisi waktu-waktu dengan kegiatan seperti itu, scroll-scroll HP, dan waktu itu berlalu, ya mungkin itu bagian dari buah yang harus dijalani, konsekuensi yang harus dijalani. Nah, di sini di usia kita yang sekarang kan sebagian dari kita mungkin sudah melewati fase-fase SMA, kuliah, mungkin ada yang ngerasa salah pilih kuliah, kerja, mungkin ada yang ngerasa belum menemukan pekerjaan yang cocok, tapi kan sebagian dari kita belum menikah ya. Jadi masih ada satu kesempatan supaya tidak membuat hidup menjadi terasa sangat berat ketika kita bisa menemukan pasangan yang memang benar-benar sesuai. Mungkin kalau bahasa lainnya jodohnya kita, walaupun jodoh itu bias ya. Nah, sini aku mau sharing tentang bagaimana kita bisa menelaah, membedakan ilusi hati kita, apakah itu sudah seiring dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan dalam hidup kita, atau ternyata itu hanya keyakinan kita sendiri yang bahkan ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hmm, kita coba baca sekilas ya di Yeremia 23. Ini aku frasekan supaya teman-teman bacanya jadi sedikit lebih menyimak. Karena kalau mungkin pakai ayat yang terjemahan di Perjanjian Lama itu kan terlalu berulang, jadi kurang bisa meresapi. Coba teman-teman baca sebentar. Dalam hati aja nggak apa-apa. Ini semuanya ya, Vin ya? Iya semuanya. Oke, bukan yang di bold doang.
Nah, Yeremia ini nabi yang lahir waktu di zaman Raja Manase. Raja Manase itu mungkin raja ke 13 mungkin ya dari Israel kan Salomo, raja terakhir Israel, habis itu terbagi menjadi dua kan, Israel Selatan dan Utara. Israel Selatan itu Yehuda, Israel Utara itu Samaria. Nah, si Manase ini raja ke-14 Israel Selatan. Dia lahir, tumbuh, besar di setelah Manase itu kan ada Raja Amon, habis itu Raja Yosia. Nah, 13 tahun di pemerintahannya Yosia baru si Yeremia ini memulai pelayanannya. Di zamannya Yosia yaitu setelah Salomo itu kan Israel Yehuda itu kan banyak gangguan distraksi ya. Semenjak si Atalia memperkenalkan Baal di Israel, banyak bang apa orang-orang Israel yang menyembah berhala, melakukan dosa, berzinah, mempersembahkan bayi-bayi ya, dan banyak banyak hal lain-lainnya yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di zaman itu ternyata mirisnya banyak yang nabi-nabi palsu. Kalau kita ngomong sekarang, saat kita baca kitab Yeremia, kita bisa bedain ya. Oh, ini nabi palsu, oh, ini nabi Yeremia. Tapi pada saat itu Yeremia tuh kalau ngomong nggak menyenangkan ya, karena biasanya mereka terbiasa saat mereka kedatangan nabi, nabi itu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang mereka punya. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, sorry, setelah nabi-nabi hidupnya setelah Saul, ding. eh Daud ditegur atas kesalahannya, terus dia berbalik, terus ada nabi-nabi yang lanjut yang mengingatkan, memberikan solusi harus berbalik kepada Tuhan. Tapi di Yeremia ini malah dia menubuatkan sesuatu yang sifatnya mendatangkan kehancuran bagi Yerusalem. Bahkan kalau kita baca di Yeremia 1, itu waktu Yeremia dipanggil, dia sudah dikasih tahu kalau Tuhan akan mendatangkan musuh-musuh dari utara untuk menghancurkan Yerusalem. Nah, waktu dia mencoba menyampaikan itu ke raja dan umatnya, mereka nggak percaya karena ada juga nabi-nabi lain yang ngomong eh, nggak seperti itu kok. Tuhan tetap memberkati kalian. Kalian tuh umat pilihan Tuhan, umat pilihan Allah. Tuhan membebaskan kalian dari bangsa Mesir, bisa masuk ke tanah Kanaan, perjanjian yang kalian lakukan sekarang itu sudah bagus. Terus nggak bakal ada bencana kok, dan lain sebagainya. Mungkin kalau diibaratkan dengan zaman sekarang ya, mungkin nanti kita bisa, ya karena kita hidup di zaman sekarang, belum mati, belum ada kitabnya, kita mungkin nggak bisa lihat nih pendeta mana yang benar, mana yang nggak benar. Mungkin yang sekarang lagi rame di media sosial, di Threads sih, di Threads itu tentang GMS. Nggak tahu kenapa, entah tiba-tiba bisa jadi viral. Terus eh, mungkin ada teman-teman juga yang ngelihat eh, tentang teologi kemakmuran dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang merasa monoteisme nggak sesuai dengan Alkitabiah dan lain sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin pada saat kita hidup di zaman sekarang ya kita nggak tahu mana yang benar. Bahkan kita nggak, ya udahlah selama di sini aku bertumbuh, yang penting kita nggak ngelihat apa yang siapa orangnya, yang penting apa yang disampaikan, buahnya dan lain sebagainya. Buktinya yang mempermasalahkan GMS juga tetap bertumbuh, berkembang, jumlahnya bertambah banyak. Buktinya yang mempermasalahkan monoteisme tetap ada pengikutnya juga. Jadi eh, kadang pada saat kita hidup itu kita nggak tahu kita berada di aliran yang mana, mau mengikut aliran yang mana. Terus ada satu ayat lagi nih, mungkin kalau teman-teman saya pernah familiar. Mereka bersatu
manusia bersatu, punya satu tujuan dan saling mengerti, baru mulai saja mereka sudah bisa sejauh ini. Kalau dibiarkan terus, apapun yang mereka inginkan akan mereka kejar tanpa batas. Ada yang tahu itu berasal dari ayat mana atau kitab mana? Aku coba tanya dari yang hadir. Yang hadir siapa aja sih? Ada Medi. Medi tahu? Iya kok, kenapa kok Yang tanyaannya? itu quotation yang terakhir. Oh bisa bisa on cam. Quotation yang terakhir. Mereka bersatu, punya satu tujuan dan saling mengerti. Baru mulai saja mereka sudah bisa sejauh ini. Kalau dibiarkan terus, apapun yang mereka inginkan akan mereka kejar tanpa batas. Familiar nggak dengan itu? Ada di ayat mana? Belum kok, belum familiar. Oke, Medi tunjuk siapa deh? Setelah. Tunjuk Kak Jenister deh. Ayo, Jenister. Familiar? Kejadian mungkin kok. Kenapa kejadian teringatnya? Di peristiwa mana? Hmm, aduh lupa kok kok. Oke, Jenister tunjuk siapa? Nunjuk siapa ya? Kuabet, kuabet. Nah, itu Cilia udah bener tuh Itu Menara dia udah Babel. jawab tuh. Nah, Nara coba Babel. Cilia. Oh, open mic. Di Yuk, gimana gimana kok? coba open mic. Kenapa Cilia bisa tahu Menara Babel? Sedikit cerita aja. Soalnya, soalnya ingat pas peristiwa itu mereka kayak apa namanya? Mereka berusaha untuk memberikan nama gitu gitu kan. Hmm. Terus ada ada ayat yang kayak mereka udah bersatu tuh gitu. Terus ya akhirnya Tuhan dalam tanda petik menggagalkan si rencana mereka gitu. Jadi kayak pas aku baca ini walaupun ini sudah eh, apa dibahasakan ulang tapi kayak tetap nyangkol ke si peristiwa Babel itu Nah, gitu. bener. Ini menariknya pada saat itu pas retret, pas aku masih SMA kali ya. Ada salah satu pendeta ngomong tentang ayat ini, tapi pakai ayat aslinya sih, nggak diparafrasekan. Nah, orangnya ngomong ada amin saudara-saudara, semua bilang amin. Terus pendetanya ngomong, jadi kalian nggak baca Alkitab. Itu ayat itu sebenarnya Tuhan miris ya, karena dengan manusia harusnya bersatu itu bisa untuk hal yang baik, tetapi entah kenapa manusia malah melakukan apa yang mereka mau, mereka mendirikan menara dengan bergagah menara itu bisa menembus langit supaya semua orang nanti di seluruh penjuru dunia bisa memandang menara Babel itu. Akhirnya Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka supaya mereka nggak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini juga menunjukkan kalau kadang kalau kita ingat nggak maksudnya pas Yesus dicoba iblis. Yesus dicoba iblis kan si iblis juga pakai ayat ya buat mencoba Yesus. Jatuhkanlah dirimu. Ada yang berkata kalau anak manusia menjatuhkan diri, malaikat-malaikat akan menopangnya dan lain sebagainya. Terus ada yang bilang kalau kamu anak Allah, kau bisa mengubah roti Eh, ini jadi batu ini jadi roti dan gitu. Nah, dalam hidup pun sama ya. Kita kalau nggak punya parameter atau value-nya saat dikecohkan dengan ayat pun kita bisa merasa itu sebuah kebenaran. Bahkan mau pendeta siapapun selama kayaknya mayoritas orang Kristen selama dia itu pendeta dan dia khotbah di depan, apapun isi khotbahnya orang akan ngerasa, oh amin, kita ambil yang benar, yang bisa diresapi. Padahal nggak seperti itu sih. Kalau kalian nggak punya parameter, kalian nggak punya value, kalian jadi nggak bisa menelaah mana yang benar dan mana yang nggak benar. Dampaknya apa? Dampaknya tuh tadi, kalian bisa merasa di momen-momen hidup ini kalian melayani Tuhan sedemikian rupa, tapi ternyata hidup kalian beberapa tahun ke depan itu akan struggle. Struggle itu banyak hal ya. Bisa jadi konsekuensi atas kemalasan kita pada saat SMA,
konsekuensi dari pemilihan jurusan kita yang hanya asal ngikut teman-teman gerombolan, konsekuensi dari pemilihan pacar atau pasangan, konsekuensi dari menikahi orang yang tidak tepat, tidak mengenal keluarganya terlebih dahulu, dan segala macam. Jadi, konsekuensi itu mungkin nanti baru akan kita alamin, bisa jadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, karena apa? Karena kita nggak tahu mana yang benar, karena mungkin kita disibukkan dengan ilusi, oh, selama melayani Tuhan, berposisi di sekarang, semuanya everything will be gonna okay. Ya, kalau sudah kondisinya apes, ya jalani. Kalau kata Pak Eras, kata saktinya Pak Eras kan diam, diam, dan diam ya. Maksudnya, eh, jalani aja apa yang ada di hadapanmu sekarang, nikmati prosesnya, karena itu mendewasakan. Tapi kalau untuk mereka yang belum terjebak dalam situasi itu, ya harapannya bisa memberikan hidupnya lebih maksimal ya. Karena Pak Eras juga sering bilang, tukang becak bisa dipakai Tuhan, tapi kan kondektur, kondektur bisa dipakai Tuhan, tapi direktur lebih efektif. Atau bukan direktur ya, tapi kurang lebih kayak gitulah. Jadi semua orang mah bisa dipakai Tuhan, tapi kalau kita itu bisa bekerja dengan sangat maksimal, punya pengaruh, punya kekuasaan, punya otoritas, kita bisa memberikan kontribusi ke pekerjaan Tuhan lebih besar. Dan itu semua kan bukan dicapai dengan sesuatu yang instan ya. Ada hal yang harus dipersiapkan untuk bisa mempunyai status atau posisi di titik itu. Bahkan orang kaya pun tidak membiarkan anaknya berleha-leha, menikmati hartanya tanpa arah. Anak-anak orang kaya kan juga dididik, diajar bagaimana berkomunitas di sekolah-sekolah tertentu, membangun circle-circle tertentu, belajar bisnis dari kecil, belajar baca buku dari kecil. Nah, semuanya sudah diarahkan supaya mereka tahu apa yang mereka mau bangun dan mereka tuju. eh Sekarang paradoks tentang ilusi hati. Aku mau kita coba scan yang ada di sini. Ini nyambung ke Twitter sih, sambil aku kasih linknya aja ya, karena mungkin scan-nya buat sebagian yang koneksinya nggak kenceng akan agak lambat. Sebentar. Bisa nggak? Masuk nggak? Yang bisa masuk tolong kasih reaction ya. Sambil Oke. kalian kalian baca aja di itu, aku ke Twitter sih, ke X. Ada suatu studi kasus, coba kalian setelah baca itu perasaan apa yang muncul di perasaan boleh, pikiran boleh yang muncul terhadap informasi tersebut. Harusnya kalau dari QR code nggak pakai Twitter bisa sih, Bisa kok, bisa. Harusnya. karena nyantolnya ke situs. Heeh. Bisa kan, Liv? Karena ini terlalu panjang buat di screenshot. Bisa kok. Jenister bisa gak? Aku bisa sih. Bisa Kak Deka, udah aku klik. Oke. Coba dibaca ya. Lanjut.
Nah, aku mau tanya dari Mentari. Mentari bisa open mic? Oke, kalau oh nggak bisa. eh Bisa ngetik apa yang Mentari pikirin atau rasain setelah baca informasi ini. Hmm. Coba kasih 3 4 kalimat ya. Nah, sambil Mentari mencoba mengetik 3 4 kalimat, aku mau dengar dari Olip. Coba Lip, apa yang Apa? kamu pikirin dan rasain dari baca ini? Enggak Coba apa, tuh sesuatu yang spontan aja. KPR 40 tahun kelamaan sih menurutku. Itu kan pilihan. Kamu mau ngambil 20 tahun ya boleh. Cuma maksudnya sekarang pemerintah membuat fasilitas 40 tahun cicilan bisa. Itu menurutmu gimana? I think itu bukan solusi. It's not- itu bukan solusi untuk masyarakat kecil. Kalau misalnya masyarakat kecil suruh ngutang lagi, hmm, kayak mereka tambah dah hidup ya. Oke, Soalnya kan we can choose tuh kayak untuk rent gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu ya di Indonesia gimana rent. Mungkin oke, akan lebih baik rent tapi invest ke pendidikan mungkin. oke. Thank you Olip. Olip mau tunjuk siapa? Terserah aku. Duh, nggak apa-apa. Oh, Kak Dika. Deka, Kak Deka tuh lagi asik. Silakan Dika. Hmm, aku aku pribadi sebenarnya ngerasa itu bentuk usaha pemerintah sih di tengah ketidakmustahilan kita bisa membeli rumah ya. Maksudku kalau hari ini tuh kayaknya nggak mungkin lah ya kita bisa beli rumah. Nah itu mungkin usaha pemerintah sih dengan ya membuat suku bunga yang flat. Makanya ya kali ini 40 tahun. Walaupun sebenarnya ya itu sih jadi menurutku sederhananya itu. Jadi ya waktu dari sisi positifnya itu ya effort pemerintah sih buat kita supaya bisa beli rumah. Karena walaupun karena kayaknya sih nggak bakal bisa beli rumah ya. Ya itu ya salah satu bentuk usaha sih dari pemerintah. Gitu, Vin. Oke, thank you. Mentari udah selesai ngetiknya 3 4 kalimat. Sambil nunggu Mentari kita tunjuk satu lagi. Siapa Dik? Hmm, Berpendapat dari siapa? aku suka Gen Z. Aku mau tahu Niko, bisa gak bicara? Eh, ngapain 40 tahun ya? Hmm. Kayaknya menurut aku itu berlebihan sih kalau sampai 40 tahun. Kayaknya aku sama kayak Olip deh. Cuman mungkin eh, gimana? Aku kadang bingung karena kalau bisa dibilang pemerintah niat bagus ya kayak MBG juga pemerintah niatnya bagus. Cuman kan kayak nggak tepat. Sebenarnya kan fakta di lapangan juga nggak bagus kan. Jadi kayak sebenarnya meskipun niat pemerintah bagus juga kayaknya belum tentu bagus juga di lapangannya. Cuman kalau 40 tahun sih kayaknya gokil juga sih. Kayaknya aku sepakat sama Olip sih. Gitu sih, Kak. Oke, thank you Niko. Sekarang ini ya Mentari ya. Menurutku solusi ini cuma kelihatan membantu, tapi sebenarnya enggak, karena enggak memberikan keamanan finansial untuk warga. Padahal pemerintah harus bisa memberi keamanan dalam hidup, salah satunya finansial. Oke, nah sekarang kita coba, aku aku hitungin aja ya, daripada kalian ngikutin berhitung akan sakit kepala. 773.000 dikali 12 bulan kali 40 tahun. Itu totalnya 371 juta. Nah, 371 juta, total rumahnya itu bisa jadi mungkin 150 sampai 200 juta dengan cicilan 773.000 per bulan. Jadi mungkin nilainya 2 kali lipat harganya. Nah, itu kan dari sisi kalau kita kredit nih. Sedangkan bayangkan sekarang kalau dari kita yang mau invest. Kita invest itu kan
berharap kenaikannya setiap tahun berapa? Coba aku mau dengar dari siapa yang belum ya. Ola bisa buka open mic sayang. Oh, kalau Ola belum bisa ke Cilia. Menurut Cilia, Mhm. setahun Cilia kalau mau invest itu targetnya berapa dapatnya? Aduh, sahamnya udah merah semua kok. Oh, nggak apa, cita-citanya aja. Cita-cita berapa ya? Misal Eh, punya uang 100 juta, tahun harapannya tumbuh jadi berapa? inilah, let's say misalnya 7% Jadi 7 juta dapatnya setahun. dari, ya pokoknya 7% deh kok ininya deh. Tapi itu juga Ya, kayaknya in this economy agak agak mustahil ya. oke, thank you. Coba aku mau dengar dari Niko. Mau berapa nih kamu nih? Kenapa kok? Gimana kok? Kamu Sorry. kalau dikasih uang 100 juta, kamu invest, kamu Hmm. berharapnya setahun dapatnya berapa? 100 juta dengan 100 juta. Berapa ya sekarang bunga ya? Hmm, mungkin kalau setahun sih, tapi kan sekarang kan ekonomi lagi nggak baik-baik aja ya. Apalagi harga harga dolar juga lagi naik banyak. Cuman kalau misalkan mau dipositifin sih paling naiknya cuma dikit sih kok Enggak, setahun maksudnya gitu. secara targetmu aja. Kamu kalau misal, kan kamu nggak harus memaksakan diri invest ke hal-hal yang nilainya kecil kan. Bisa jadi kamu Hmm. invest ke usahanya temen, bisa jadi kamu invest ke F&B atau franchise atau apapun lah. Di kepalamu kamu ngerasa worth it invest tuh kalau dapat berapa. Kalau di kondisi sekarang kecil ya memang kecil, tapi kan nggak harus memaksa kamu invest di dunia yang kecil. Ya minimal ya 20% ada lah kok. 20%, oke. Thank you. Aku mau dengar dari Olip. Apa kok? Kamu kalau dikasih uang 100 juta, kamu berharapnya 1 tahun kamu menghasilkan berapa? 100 juta. Deposito berapa ya? Gak tahu. Kalau deposito itu kecil, Lip. Deposito kan cuma 2,5-3%. Tapi aku di sini loh, Bu. Uangku tak diem no di bank. Aku Oh iya, dapat 2% oh iya. per bulan. Menurut Olip cukup di situ, taruh di bank 2%. Cita-citanya gitu aja daripada Eh, resiko ya. oh enggak Oh, dong. Saya harus kerja. oh enggak, kalau kerja kan bukan investasi. Selain karena Oh kerja, iya, Olip ada kepikiran nggak investasi? Atau kalau nggak belum kepikiran ya nggak apa-apa. belum. Otakku penuh. San. Belum, ya udah. Jadi gini, buat kita yang punya uang dingin atau uang ya uang dingin ya kan nggak mungkin uang panas buat investasi ya. Uang dingin kita berharap mendapatkan return besar. Tadi mungkin Cilia 7%. Tapi waktu tahu kalau ini cita-cita mungkin Cilia akan menaikkan cita-citanya. Terus Niko 20%. Sedangkan kalau kita pinjam ke bank itu kalau plafon 150 juta itu kamu bunganya kalau kamu dapat yang fix terus itu paling 6 sampai 9% setahun ya. Terus kalau kamu pakai kredit KPR yang rumah subsidi, bunganya bisa cuma 5% fix sampai lunas. Jadi sebenarnya program yang dibuat pemerintah ini program yang sudah dikalkulasikan oleh orang-orang di bankir di sana untuk memang bisa menyediakan fasilitas buat mereka-mereka yang tidak bisa menginvestasikan uangnya. Jadi gini, kan nggak semua orang itu punya kedisiplinan menginvestasikan uang. Ada yang kalau ngerasa dapat gaji UMR, sudah gajian, beli kopi, beli nonton konser, atau beli apa tumbler yang mahal tuh apa sih namanya? Oh, Corsicle gitu-gitu, terus beli sepatu on, dan yang gitu-gitu lah ngikutin trending, ganti iPhone, padahal gajinya UMR. Lah kamu
gaji UMR dengan gaya hidup seperti itu mau seperti apa? Wong kamu gaji UMR aja katakanlah let's say 5 juta. Kamu bisa nabung 2,5. 2,5 kamu kali 12 aja ketemunya cuma 30 juta. 30 juta setahun. Lah kamu mau beli rumah 200 juta aja butuh 7 tahun. Itu kalau kamu nggak hidupnya cuma hidup 2,5 juta sebulan. Apa bisa? Apa cukup disiplin? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ini tidak membantu, KPR kalkulasinya yang nggak tepat. Tapi kembali lagi, tadi eh, kita itu karena terbiasa hidup di era sekarang, informasi kenceng, jadi kita itu terbiasa mengambil suatu informasi atau membaca suatu informasi berdasarkan apa yang kita rasa dan pikirkan. Yang kita rasa dan pikirkan itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi seringkali kita bisa melihat satu kebijakan salah, padahal belum tentu itu sesalah itu. Mungkin kalau teman-teman mau mendalami lagi, misal kayak BI menaikkan suku bunga 50 poin dari 4,75 jadi 5,25. Dampaknya seperti apa? Mungkin kalau buat yang kembali lagi ya bisa aja yang berpikirnya loh, berarti cicilan cicilan akan jadi lebih mahal karena bunga akan meningkat dan lain sebagainya. Tapi satu sisi orang akan jadi tertarik buat nanemin uangnya ke obligasi negara. Ya itu jadi akan selalu ada sebuah keputusan kebijakan itu akan selalu ada plus minusnya. Tapi ilusi hati itu membuat kita mudah tergiring oleh opini arus. Yang mau aku sampaikan di sini poinnya adalah ini kebetulan dalam dunia ekonomi ya. Tapi maksudnya dalam banyak hal eh perasaan itu bukan fakta. Apa kadang yang kita baca, kita ngerasa sesuatu, emosinya sih nyata. Wah, ini kok miris ya, sedih ya. Ada orang narasinya disusun bagus tuh tadi kalimatnya. Bayangin, kamu pensiun masih punya cicilan. Kamu terjerat oleh hutang, nggak mikir gini-gini gini. Padahal masa sih orang itu gaji nanti selama 40 tahun gajinya cuma 2 juta terus, nggak mengalami peningkatan, nggak bertumbuh, nggak berkembang. Lah kalau orang itu nggak bertumbuh dan berkembang, harusnya dia layak punya rumah nggak? Siapa yang memberikan dia kemampuan punya rumah? Kan nggak mungkin negara bisa menyediakan rumah untuk semua orang yang nggak mau berkembang. Nah, akan jadi lebih luas kalau kita ngomong fakta. Tapi kan kembali lagi ya, semua orang kadang mudah terpicu sesuatunya karena emosinya aja. Terus bisa jadi paradoks ilusiadi. Bisa jadi ada orang tuh tulus berbuat sesuatu, tapi salah. Ada, misal kayak orang Farisi ya. Orang Farisi itu nggak sepenuhnya munafik. Yang waktu itu ngobrol sama Yesus Nikodemus, dia tulus, tapi dia tetap tidak bisa memahami, dia tulus loh mencari kebenaran dari Tuhan loh. Karena dia sampai, kalau kita nonton film The Chosen ya, itu kan digambarkan lebih lagi, dia tuh membongkar kitab-kitab suci, fragmen-fragmen itu, dia tempel-tempel di dinding, nyari, ini nih nubuat-nubuat Nabi ini untuk siapa? Siapa nanti penyelamat yang akan datang? Dia tuh lahir dari mana? Dari keturunan mana? Dia benar-benar tulus mencari Tuhan, mencoba mengenali Tuhannya siapa. Tapi dia tetap salah kan? Dia tetap waktu ditawari ngikut Yesus apa enggak? Enggak. Seseorang bisa sepenuhnya yakin dan sepenuhnya keliru. Dan ketulusan itu bukan kebenaran. Kadang kita niat bantu orang, mungkin ada keluarga yang datang ke kita susah, atau mungkin teman datang ke kita susah, kita niatnya bantu. Mungkin dia terjerat pinjol, kita niatnya bantu. Padahal belum tentu dengan kita bantu dia kasih uang itu membantu dia. Bisa jadi harusnya kita kalau bantu dia ya dengan kasih kail, kasih pekerjaan, dia dipekerjakan. Bukan hanya dikasih uang yang, udahlah nih 1 juta pegang ya. 1 juta buat dia itu mungkin sama dia malah dipakai pinjol lagi. Atau mungkin sama dia cuma dibuat belanja bahan kebutuhan pokok habis. Ya mungkin niatnya baik, tapi nggak otomatis itu membuat mereka menjadi lebih benar. Tapi yang namanya hidup ya, orang ngerasa ya kalau semua dipikirin capek. Ya itu ilusi hidup sih. Padahal harusnya kalau kita mencoba mendalami bagaimana orang-orang Yahudi atau mungkin orang-orang Israel hidup, mereka tuh punya kerangka berpikir yang diajarkan turun-temurun, yang membuat mereka tahu bagaimana cara melihat hidup, bagaimana cara uang bekerja,
bagaimana ilmu itu, sains itu harusnya dipelajarin. Jadi mereka hidup itu mungkin seolah-olah bisa lebih pesat dari orang kebanyakan umumnya, karena mereka itu terbiasa untuk hidup bekerja. Nih, aku jadi keinget salah satu yang menarik nih di Instagram. Ntar aku kirim ke Olive juga kok. Aku coba share screen aja ya. Wait. Yang orang Cina itu, Lip. Ada nggak ya, Lip? Yang aku story. Nah, aku share di... Oh, nggak bisa ya? Oh, aku share screen dari Instagram. Nah, wait. Kelihatan, kelihatan. Suaranya masuk nggak ya? Kalau nggak masuk, didengerin aja ya. Masuk, Masuk, masuk. masuk, masuk. nah, oke. Jadi di quote ini ditanya si anak SMA di Cina boleh pacaran nggak? Dia ngomong kalau pacaran malah melewatkan kesempatan dapat pasangan yang baik. Karena kalau kita masuk perguruan tinggi yang unggul, kita bisa nyari calon pasangan yang unggul dan disiplin. Karena memang kalau orang aja sekarang udah nganggep belajar itu susah, kayaknya ngadepin kesulitan hidup lebih susah lagi. Dia akan mudah menyerah, wong belajar aja nyerah, apalagi nanti hidup mikirin cicilan dan lain sebagainya. Mungkin akan lebih nyerah lagi. Apa yang kita usahakan dari kecil membentuk parameter-parameter kita. Parameter itu banyak hal ya. Dalam komunitas kita perlu tahu parameternya seperti apa. Dalam relasi menjaga membangun hubungan juga tahu parameter seperti apa. Kita nggak bisa loh memilih, misal buat cewek ya, memilih cowok yang hanya nge-provide dan baik. Ah, ya mungkin kalau kalau mau hanya berhenti sampai di situ boleh sih. Tapi kalau kalian pernah merasakan membangun hubungan yang lebih seru, kalian akan ngerasa kalau hanya ketemu cowok yang nge-provide dan baik itu nggak cukup. Ada hal lain yang mungkin ngobrolin firman bisa nyambung apa enggak. Atau mungkin ya kalian mau nikah sama orang yang hanya nge-provide kalian cukup, tapi nggak ngobrolin firman, nggak saling bertumbuh, tidak bisa memahami atau berbagi peran. Yang hanya karena dia yang terlalu berkuasa, jadinya dia yang mengatur. Pokoknya kamu gini 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 gini. Tapi kalian nggak dapat ruang untuk diskusi, nggak bisa memahami apa yang dia kerjakan dan lain hal, banyak hal lainnya. Tapi kan parameter dibangun dari lingkungan kalian ya. Terus bagaimana parameter kalian bekerja? Oh, kerjaan itu yang penting kerja yang kita kerjain aja. Kalau kita ngelakuin semuanya nanti kita jadi itu semua dilimpahin ke kita. Hati-hati anu atau kita mau dah aku bekerja tuh supaya aku dapat ilmunya, dapat polanya. Minimal kalau di sini aku nggak dihargain, aku karena aku sudah tahu polanya, itu bisa jadi batu loncatanku saat aku nanti interview di tempat lain. Karena kadang kan adikku kan seorang HRD ya, maksudnya dia recruiter. Jadi saat dia rekrut orang, itu orang itu tuh nggak harus benar-benar tahu bidang itu. Misal nanti ada eh chain supply chain manajemen. Kalian tuh nggak harus benar-benar punya pengalaman di bidang itu. Kadang kalian cukup tahu sedikit dalam itu juga sudah cukup buat oke kamu diterima nanti kamu dilatih bisa. Tapi kalau kamu aja sama sekali nggak ngerti tentang supply chain, ya susah. Tapi kamu kembali lagi ya, kalau selama ini parameter kita bekerja hanya nunggu tenggo, gajian, ya kamu sampai nanti pensiun ya hanya akan bekerja di tempatmu dan di posisimu itu.
Tapi kalau kamu bekerja itu mencari pola, kalau kamu nggak dihargai di tempatmu itu, kamu tuh kalau sudah tahu polanya, kamu akan bisa mengembangkan diri banyak hal. Sama kayak kerohanian. Kamu kalau parameter di kerohanian hanya berpikir, oh yang penting ke gereja, dengerin firman cukup, puji-pujian, nggak lupa ngasih persembahan. Ya nanti sampai umur 40-50 tahun yang kamu tahu tentang kekristenan ya hanya seperti itu. Tapi kalau kamu mencoba punya parameter yang berbeda, bisa menikmati membaca Alkitab, mengenali Injil, bisa menemukan sudut pandang yang lain dalam memahami Injil, itu akan menjadi sesuatu yang seru. Kembali lagi ya, kalian sendiri yang menentukan parameter-parameter dalam hidup kalian seperti apa. Mau kalian isi dengan didominasi oleh perasaan sehingga sesuatu itu bias, atau dibangun dari parameter yang firm, semakin solid, semakin kompleks, dan semakin dalam. Kerasa loh bedanya loh. Kalian mungkin di Trich ya, atau mungkin ada orang-orang yang teman-teman kalian yang mungkin bisa sampai S2 di luar negeri, pembahasannya bisa sangat dalam, sedangkan kita mungkin buat ngobrol sama mereka nggak sedalam itu. Itu kan dibentuk dari parameter kita sekarang ya. Ya kita nggak harus memaksakan diri kumpul dengan mereka sih. Cuma kembali lagi aspek hidup itu banyak luas. Kalau kita nggak mau concern tentang pekerjaan yang terlalu rumit, nggak mau concern tentang eh, memikirkan makro mikroekonomi atau memikirkan perang dunia, geopolitik, ya minimal di hal-hal yang ini deh basic. Nanti kalian kan pasti rata-rata menikah ya. Di menikah itu menurut terutama yang buat cowok-cowok, menurut kalian membantu di rumah tangga seperti apa? Jangan-jangan kalian cuma, oh selama aku sudah nanya ke istriku apa yang bisa dibantu, aku bantu, selesai. Padahal enggak loh. Gini, sebagai seorang istri dia punya kecenderungan memikirkan semuanya ya. Semuanya tuh gini, anak sudah dikasih makan belum? Eh, dia tidurnya cukup apa enggak? Terus kalau misal nanti dia sekolah, siapa yang jemput dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai cowok hanya menawari apa yang bisa dibantu, oh bantu cuci piring, dia cuci piring. Terus kita cuci piring, kita ngerasa itu udah bantu menurut keyakinan kita, ilusinya kita. Wah, aku sudah cowok yang baik kok, aku sudah sebagai suami yang baik, aku bantu. Padahal buat istrinya belum tentu. Kamu bantu karena aku suruh, kamu bantu karena aku ingetin. Yang capek itu bukan nyuci piringnya, yang capek itu aku harus memikirkan semuanya. Itu dua hal yang berbeda loh. Tapi kembali lagi ya, kalau kamu aja nggak punya parameter membangun hubungan, kamu mungkin nggak ngeh mikir sampai ke sana. Nah, saat kita nggak ngeh mikir sampai ke sana, kita akan selalu merasa diri kita sudah cukup baik. Padahal pasangan kita nggak merasa diri kita cukup baik. Dan itu menurutku peran komunitas sih. Peran komunitas itu bukan hanya tempat kumpul ya. Karena kalau ngomong kumpul, seberapa sih kita di sini satu sama lain benar-benar saling deket, saling bisa cerita satu sama lain kan nggak sedekat itu juga. Mungkin ada yang cuma di sini ketemu atau ngobrol atau say hello pada saat Zoom home doang. Tapi kedalamannya lain kan nggak ada. Nggak semua ada sih. Mungkin ada yang ada, mungkin ada yang enggak. Tapi di kepalaku sendiri ya, utopia aku ya, komunitas yang sehat itu bukan sekedar tempat berlindung, melainkan cerminnya memantulkan kebenaran. Gini, harusnya kita punya parameter dulu, dan komunitas itu sekarang gini, aku tahu Abed orangnya seperti apa, aku tahu Cilia orangnya seperti apa, aku tahu Thomas orangnya seperti apa, aku tahu Olip orangnya seperti apa. Nah, saat aku melihat mereka ternyata berubah atau melenceng dari value-nya mereka, kita bisa mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka kembali ke apa yang mereka yakinin benar, bukan apa yang kita yakinin benar ya. Misal, aku memandang uang itu sebagai sarana untuk kita bisa berbagi berkat. Saat aku membagikan kalau itu value-ku, itu parameterku, jadi saat aku diberkati lebih, jangan aku jadi merasa semakin pelit atau semakin egois. Karena kecenderungan gini ada loh. Saat kita punya uang 100 juta ya, atau enggak 100 lah, punya uang 20 sampai 100 juta, itu kita berbagi bisa loh. Tapi saat kita punya uang cukup lebih banyak, mungkin 500, itu mau berbagi susah. Karena kalau 500 aku berbagi jadi 480, aku merasa sedih. Kok uangku 480 sih? Harusnya 500. Atau mungkin nggak harus lebih besar sih. Mungkin teman-teman yang di angka 50 juta pun kalau berbagi, oh kok uangku jadi 48, aku ingin mempertahankan saldo di bangku 50 terus. Nah, padahal harusnya kan esensi awalnya kan nggak seperti itu. Esensi awalnya kita diberkati untuk berbagi berkat, bukan untuk mempertahankan nominal rekening di saldo kita. Nah, bagaimana peran komunitas itu membantu kita mengingatkan kembali
keyakinan-keyakinan kita, parameter-parameter kita, value-value kita. Yang kedua ya teguran sebagai kasih ya. Teguran sebagai kasih itu ini dalam komunitas, dalam pelayanan, orang itu bisa salah. Kita harus memberi ruang buat orang itu salah karena dari kesalahan kadang mereka bertumbuh dan berkembang. Saat orang itu salah, kita nggak bisa serta-merta menegur hitam dan putih. Karena teguran hitam dan putih itu mungkin mungkin orang ngerasa itu loh, dia harus dikasih tahu supaya dia bertobat. Tapi kalau dia dikasih tahu, dia bisa ngerasa dihakimi. Loh, kalau dia ngerasa dihakimi, salahnya dia dong. Kenapa dia ngerasa dihakimi? Tapi itu bukan kasih. Ini salah satu cerita yang mungkin aku mau bagikan. Jadi kemarin waktu aku lagi prewed sama Ola, ditemani mamiku sama adiknya Ola. Mamiku sama adiknya Ola ngobrol. Terus adiknya Ola cerita tenang. Adiknya Ola kan sering nemeni papanya Ola dagang ya. Waktu dagang itu, papanya tuh ngelihat ada orang yang ngutil. Ngutil tuh nyuri nyuri barang lah buat ya dicuri aja barang-barang dagangan. Nah, papanya Ola tuh nyamperin orang itu. Mungkin sebagian dari kita kalau bukan nyamperin ya, mungkin sebagian dari kita kan, wih itu maling, wih teriak. Tapi papanya nyamperin orang itu ngomong kalau aku lihat kamu ngambil, lebih baik kamu pergi daripada nanti kalau kamu ketahuan yang lain kamu dipukulin. Waktu aku denger mami, maksudnya waktu mami denger ceritanya dari adiknya Ola dan waktu aku denger ceritanya dari mami, aku sama mami sama-sama mikir emis. Maksudnya gini, nggak mudah loh gitu. Kadang kita pingin nge-reveal kalau orang salah, di-reveal salahnya apa. Supaya hidupnya, ya keadilan di dunia itu seperti itu. Tapi kalau orang itu perlakuan seperti itu, mereka nggak akan ngerasa kasih. Mereka akan ngerasa, pertama, mungkin kalau dia sadar diri, oh ya ini konsekuensi dari atas apa yang aku lakuin. Kalau sadar diri, kalau nggak sadar diri, mungkin pendendam. Tapi apakah itu membuat mereka menjadi lebih baik? Enggak. Tapi saat mereka dikasih kesempatan, oh aku ketahuan, tapi aku dikasih tahu itu salah dan aku dikasih kesempatan buat lolos. Seenggaknya itu bisa membantu mereka kayak, oh ada ya orang kayak gitu ya. Nah itulah yang aku ngerasa. Oh, mungkin orang-orang di zaman Yesus dulu waktu si pelacur diserahkan ke Yesus nih orang nih ngelacur. Harus kalau sesuai hukum Musa ini harus dirajam sampai mati. Tapi Yesus kan ngomong hal yang lain. Eh, siapa yang nggak berbuat dosa pukul lempar batu pertama ke cewek ini. Akhirnya masing-masing satu orang meninggalkan cewek itu. Akhirnya cuma tinggal Yesus sama si cewek itu. Terus Yesus juga ngomong, aku pun nggak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan bertobatlah dan jangan berbuat salah jangan berbuat dosa lagi. Kadang kayak gitu, bukan hal-hal yang apa ya, yang kita rasa itu benar. Kalau ada kesalahan di reveal dong, buat biar nggak kesalahan, itu belum tentu benar. Tapi memang itu bias ya, maksudnya kita nggak bisa pakai satu parameter untuk semua hal. Nggak ada satu obat untuk semua penyakit. Kadang ada penyakit A harus di treatment B. Penyakit A kadang juga di treatment C. Karena mungkin komplikasinya berbeda. Jadi obatnya pun berbeda. Makanya kan walaupun sakitnya sama-sama diabetes, tetap harus ke dokter. Atau sakitnya sama-sama kolesterol, tetap harus ke dokter. Karena mungkin ada alergi terhadap obat apa-apa. Nah itu kan sesuatu yang hidup tuh seperti itu. Nggak semua hal orang itu ngelakuin salah harus di treatment sama. Tapi kembali lagi, manusia itu kan ngerasa, oh, aturan di dunia itu kan ada hak dan kewajiban ya, ada reward and punishment. Jadi ya orang harus diperlakukan seperti itu supaya semua teratur. Tapi hak dan kewajiban, reward dan punishment itu tuh usaha manusia menjauhkan diri dari tatanan Tuhan. Karena dengan semakin kamu menerapkan hak dan kewajiban, reward dan punishment, itu nggak ada kasih. Bayangin nih, kita berbuat salah, kita diampuni, kita dapat kesempatan sama pasangan kita. Aku akan bales. Jadi nanti saat pasanganku berbuat salah, aku akan ikut mengampuni dia. Tapi bayangin kalau saat kita berbuat salah, kita dipersalahkan. Nanti saat pasangan kita salah, kita juga akan mempersalahkan dia. Nah, bayangin kehidupan seperti apa yang mau kita jalani? Sama-sama, wis pokok siapa yang salah dihukum. Apa kita nggak ngelihat siapa yang salah, tapi kita dikasih ruang salah dan bertumbuh, lalu kita membalas kebaikan itu lebih lagi. Nah, hubungan
pernikahan seperti apa yang mau kita jalanin atau mau hubungan relasi seperti apa yang mau kita jalani ke depannya. Itu kelihatan banget. Dua-duanya niatnya baik ya pokoknya kalau nggak ditegakkan peraturan orang bisa semena-mena. Niatnya baik, kembali lagi ya. Niat yang baik itu belum tentu kebenaran. Dan kembali lagi, apa yang kita anggap benar sekarang belum tentu benar. Bisa jadi nggak sebenar itu. Karena parameter kita terlalu kecil, value kita terlalu kecil. Bahkan mungkin kita nggak punya value karena terlalu sudah bias dengan lingkungan sekitar kita. Jadi nggak ada yang orisinil dari diri kita. Nah, supaya kita bisa punya parameter, supaya kita bisa punya value, caranya gimana? Itu refleksi. Gini, orang yang nggak pernah refleksi, dia tuh akan cenderung menelan mentah-mentah. Orang yang nggak pernah melatih refleksi dirinya, cenderung menerima semua hal tanpa menyaring. Mau itu tradisi, ajaran, ilusi, apapun lah. Bahkan ilusi yang sebagai kebenaran ya. Mau pendeta ngomong apa aja, dia amin. Tanpa tahu konteksnya, dia amin. Dan yang kedua, standar tanpa alasan. Kita terbiasa kalau ngerasa itu sudah standar, kita nggak mempertanyakan kenapa. Padahal justru esensi pentingnya manusia itu bukan mengacu pada standar. Esensi pentingnya manusia itu tahu kenapa standar itu dibuat. Karena gini ya, kalau kita baca peraturan Yahudi, ada peraturan gini. Ada orang gali lubang, karena waktu itu kan zaman dulu sumur kan susah. Gali lubang buat bikin sumur. Sumurnya kering, lubangnya nggak ditutup, ada orang lewat jatuh, terperosok. Di kitab Taurat dinyatakan, orang yang terperosok, katakanlah aku bikin lubang, DK bawa ternaknya jatuh ke lubang. Aku harus ganti DK. Di Taurat ngajarkannya gitu. Itu berhenti di standar, itu berhenti di peraturan. Tapi kalau kita ngomong esensinya, gini, aku harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang aku buat. Jadi aku harus menawarkan diri ke DK, aku bisa ganti apa? Atau aku memberikan kompensasi ke DK. Tapi DK itu harusnya tidak menjadikan aturan tadi untuk menuntut haknya. Bukan karena dia ngerasa disalahi, dia nuntut haknya. Jadi hukum itu kalau ditetapkan sebagai aturan, orang akan selalu bisa menjadikan hukum itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Sama lah kayak kita ngeliat keadilan di negara kita. Pasal semua bisa dimainkan. Tapi filosofi orang bikin pasal nggak seperti itu. Mungkin ada loh orang-orang yang bikin pasal yang memang niatnya murni untuk menegakkan peraturan, menegakkan keadilan. Tapi pasal yang dibikin paling murni sekalipun bisa jadi pedang bermata dua. Aturan yang ditulis seperti itu, orang bisa ngerasa, oh berarti kalau aku jatuh ke lubang sumur, aku bisa minta ganti rugi. Padahal filosofinya aturan itu ditulis bukan seperti itu. Filosofinya adalah, kalau kamu yang gali lubang, lupa tutup, orang jatuh, kamu kasih kompensasi ke orang itu. Tapi orang lain bisa melihat, loh, karena aturannya gitu, berarti boleh dong nuntut ganti rugi. Nah tadi, saat kita hanya memahami kehidupan itu hanya dengan standar, nggak dapat, kita kehilangan esensi sebagai seorang manusia sih. Dan ya, kembali lagi, saat kamu membuat semuanya menjadi standar, hidupmu tuh nggak akan bisa lompat lebih jauh. Karena ngomongin kasih, itu nggak terkunci di standar. Bahkan kalau kita ngomongin gaya hidup orang atas ya, orang atas tuh nggak pelit berbagi. Supaya, apa ya, ada hal yang nggak bisa terkatakan dan nggak bisa terjelaskan. Tapi kembali lagi ya, kita di kehidupan kita sekarang harus kita belajar banyak supaya parameter kita semakin tajam, iterasikanlah parameter kita, harus berani menguji keyakinan kita, apapun ya. Tadi ya dari komunitas, membangun relasi, kerjaan, kerohanian pun harus diuji. Karena kalau enggak, mau siapa, bahkan bahasa kasarnya ya, mau Pak Eres nanti ngajarkan kesesatan pun, kalau kita nggak punya parameternya, kita hanya terfokus ke sosok, ya kita akan ngerasa itu amin. Padahal kan nggak gitu. Harusnya kan nggak seperti itu. Harusnya kita Pak RT kan selalu ngetin, kita cari Tuhan sendiri, bangun hubungan dengan Tuhan sendiri, jadi kita bisa ngerasain orang ini nih satu kubu sama kita apa enggak. Jadi ya hubungan seperti itu nggak bisa ditiru dan nggak bisa dipalsukan sih. Ya aku harap itu membantu kita, mengingatkan kita bahwa apa yang kita pikirkan sekarang
apa yang kita yakini sekarang, hati-hati. Bisa jadi yang kita yakini benar, belum tentu benar. Makanya kalau tadi dengerin lagu tentang hari kematian, Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, bagaimana kita mengenali suara Roh Kudus? Jangan-jangan yang kita rasa suara ada di dalam hati, bukan suara Roh Kudus, suara diri kita sendiri. Gimana caranya? Iterasikan di komunitas. Ujilah setiap keyakinan kita. Harusnya kalau itu benar, itu nggak akan takut diuji. Itu nggak takut disuarakan, itu nggak akan takut dipertanyakan orang, karena nggak ada kepentingan di diri kita. Jadi saat kita secara transparan, secara terbuka, itu bahkan bisa menyentuh orang lain. Ya semoga kalian cukup nangkep dengan apa yang aku sharingkan sih. Mungkin itu saja yang aku mau bagikan. Terima kasih guys. Oke, thank you, Kevin. Boleh teman-teman